Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita pada hari ini, minggu ketiga di bulan Januari, tanggal 17 Januari 2021 dalam rangkaian ibadah bersama kita Jemaat GKI Nyanasa. Kita bersyukur kita semua boleh mengikutinya walaupun dari rumah dan semua dalam keadaan yang sehat. Semua oleh karena anugerah dan kebaikan penyertaan Tuhan bagi setiap kita semua. Kita bersyukur untuk itu semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdiri dari tempat masing-masing untuk kita menyatakan pengakuan iman kita bersama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Ada waktu buat kami sekali lagi untuk bersekutu memuji-muliakan nama Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang saat ini kami alami, kami tetap menaikkan syukur kami yang tiada terhingga bagi Engkau ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih sepekan sudah berlalu Tuhan menyertai kami, dan saat ini ada waktu kami untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji muliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan nanti, serta menaikkan doa-doa kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami, kudus dan sucikan setiap kami, layakkan kami Tuhan, ampunkan setiap dosa, salah, pelanggaran kami yang kami lakukan, menyakiti hati-Mu, hati sesama kami. Di hadapan Tuhan kami memohon ampun, dan yang percaya Tuhanlah yang menguduskan dan melayakkan kami untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui persekutuan ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Harapan-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami menyerahkan Tuhan sekali lagi persekutuan kami ini ke dalam tangan Tuhan sampai dengan selesai. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama naikkan pujian kita dari satu kor yang berkata, manis kau dengar. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, kita naikkan lagi pujian ini ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan, untuk pujian itu bersama-sama kembali kita naikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Kita menyanyikan semua ayat. Sertai hamba, kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat. Maka jiwa
jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban, tidak lagi rasa takut, kan berjalan dengan senang. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba bila hati terkerat, jadi bimbang oleh dosa dan beban terlalu berat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba agar malulah setru bila ia lihat aku tunjuk darah Tuhanku. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Puji Tuhan untuk puji-pujian dan penyembahan kita yang sudah kita naikkan bersama. Saatnya ada waktu bersama kita untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi, mengiringi persembahan ini dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu, dan Bapak Ibu bisa menyiapkan persembahannya dan nanti mengumpulkannya di rumah Saudari Siti Maria, Evangelis Siti Maria. Nanti akan disiapkan kotak di sana, persembahan untuk pelayanan kita di gereja. Kita ingat itu. Kemudian baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan umum dan pembangunan, kita serahkan semua di sana. Nanti tinggal Bapak Ibu tulis saja di depan amplop supaya tidak salah ya kita memasukkan atau menghitungnya. Baik, kita nyanyikan pujian ini, bila hitung berkat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari
kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan, untuk persembahan yang sudah kita jalankan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan doa persembahan. Kami persilakan kepada Evangelis Siti Maria untuk membawakan doa ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan berikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya ini karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami boleh mengalami banyak hal, baik suka maupun duka yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan, karena kami percaya semua itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon pengampunan yang daripada Tuhan untuk setiap pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang Tuhan dapati tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau yang suci, kuduskan kami, Engkau yang layakkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu bersama-sama bersatu dalam doa pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk jemaat kami. Kami serahkan Bapak Gembala sekeluarga, Asisten Gembala sekeluarga, badan pengurus jemaat, setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani di gereja kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati kesehatan mereka, Kau berkati keluarga mereka, Engkau menyertai mereka dalam setiap aktivitas mereka hari lepas hari. Bahkan di dalam pelayanan kami juga serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat, kemampuan, Tuhan yang mampukan untuk mereka boleh bersatu hati bekerja sama untuk melayani Tuhan. Sehingga kiranya setiap pelayanan yang dilakukan di gereja kami semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan buat nama Tuhan saja. Bahkan kami serahkan setiap jemaat Tuhan juga yang lainnya. Setiap anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir dalam setiap masa pertumbuhan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, memberikan iman kepada mereka sehingga setiap anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap remaja pemuda juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam masa pendidikan mereka, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus masih dalam sekolah online ini Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang memampukan mereka, sehingga kiranya mereka boleh mengerjakan setiap tugas-tugas dengan penuh sukacita. Tuhan jauhkan dari segala tekanan-tekanan yang mengganggu mereka. Biarlah Tuhan yang jadi sumber kekuatan, sumber penghiburan buat setiap anak-anak kami. Bahkan guru dan orang tua yang harus menolong mereka dalam masa pendidikan yang online ini Tuhan juga menolong, memberikan kesabaran, ketekunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam masa pergaulan mereka juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam masa remaja pemuda kami ini, kami sadar ada banyak godaan-godaan di sekitar mereka. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam pergaulan mereka Tuhan yang mampukan mereka untuk menjadi berkat, baik lewat perkataan maupun sikap mereka. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, baik di sekolah, di tempat mereka bekerja, di rumah, bahkan di lingkungan manapun, kami percaya Tuhan boleh pakai setiap anak-anak muda di gereja kami untuk boleh jadi garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan setiap perkarya perkawan di dalam jemaat kami, setiap rumah tangga, keluarga, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau saja yang menjadi pemimpin di dalam keluarga ini, sehingga setiap keluarga-keluarga di jemaat kami boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang penuh dengan kasih daripada Tuhan, sehingga sungguh boleh menghasilkan anak-anak yang juga takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan dalam keluarga di jemaat kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Entah itu pergumulan dalam ekonomi, pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pekerjaan apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan bagi jemaat kami, Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap mereka. Dan kami percaya pekerjaan apapun yang dilakukan kalau dengan
penyertaan yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil untuk hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Bahkan tidak lupa juga kami terus serahkan setiap kesehatan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ada banyak pergumulan di dalam rumah tangga, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang Maha Tahu, yang bergumul dalam ekonomi, yang bergumul karena menginginkan anak. Kami percaya apapun itu Tuhan yang akan jawab tepat pada waktunya, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk setiap orang-orang tua di dalam jemaat kami juga Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Pendeta Wira Thomas, Nenek Lukas, Nenek Ganit, Nenek Koni, bahkan orang-orang tua kami yang lainnya, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan berikan sukacita penghiburan yang daripada Tuhan, bahkan Tuhan kuatkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami percaya di masa tua mereka, Tuhan rindu untuk terus memakai mereka menjadi berkat, bahkan menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat yang dalam keadaan sakit juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik Ibu Rita Erni, Bapak Darius, bahkan mungkin ada jemaat Tuhan yang lainnya yang belum sempat melaporkan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya dengan kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka boleh terima kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Dan ketika mereka sembuh nanti, Tuhan akan pakai mereka menjadi saksi bagaimana Tuhan begitu luar biasa menolong menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan setiap ibu-ibu yang Tuhan izinkan mengandung saat ini, baik Ibu Lustiana, Ibu Belni, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang menyertai, memberkati masa kehamilan mereka, orang-orang yang menjaga mereka juga Tuhan sertai. Dan kami percaya pada waktunya nanti mereka boleh melahirkan dengan selamat, baik ibu maupun anak, karena pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap dana dan biaya yang dibutuhkan juga kami percaya Tuhan yang akan cukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami juga rindu berdoa bersama-sama untuk baik jemaat kami maupun saudara-saudara kami dalam masa pandemi ini yang Tuhan izinkan positif COVID. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memulihkan, Tuhan sangat mampu untuk menyembuhkan mereka. Bahkan Tuhan Engkau juga yang akan memberikan mereka penghiburan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Segala kekhawatiran mereka kami percaya mereka bawa kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap orang-orang yang harus juga menjalani karantina maupun isolasi mandiri, kami juga tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Tuhan menjadi satu-satunya pengharapan dan yang mereka andalkan. Kami percaya melalui sakit penyakit yang Tuhan izinkan ini tidak membuat iman mereka kabur, tetapi justru Tuhan semakin menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka, karena mereka boleh melihat kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang berduka juga, kami percaya Roh Kudus-Mu yang memberikan penghiburan buat mereka. Bahkan setiap orang-orang yang mengalami kekurangan karena kehilangan pekerjaan atau pekerjaan yang terganggu oleh COVID ini, kami percaya juga Tuhan yang akan bekerja untuk mempercukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Bahkan kami ingat saudara-saudara kami di luar sana yang di masa COVID ini Tuhan izinkan mengalami bencana alam, kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ada banyak berita yang kami dengar, baik gempa bumi, tanah longsor, bahkan banjir di mana-mana. Kami serahkan semua tempat-tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan nyatakan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu atas orang-orang yang mengalami bencana ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang trauma Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan akan gerakkan orang-orang pemerintah untuk memberikan bantuan buat mereka. Terima kasih Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan juga di antara mereka, kami percaya Tuhan akan berikan penghiburan, Tuhan yang akan kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Bahkan mereka boleh menjadi saksi di tengah bencana ini, di tengah duka cita yang mereka alami. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan secara khususnya Kutai Barat ini, pemimpin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila dengan
hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, mereka semua dimampukan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam pemerintahan, boleh menjalani setiap program-program yang sudah direncanakan, dan biarlah hasilnya adalah yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan program gereja kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pembangunan gereja kami bersyukur untuk dana dan biaya yang boleh Tuhan cukupkan. Kami bersyukur untuk pembangunan sejauh ini. Kami terus serahkan setiap orang-orang yang harus bekerja, tukang-tukang, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat mereka. Tuhan yang mampukan mereka sehingga mereka boleh selesaikan pekerjaan ini tepat pada waktunya. Dan biarlah pembangunan ini hanya untuk hormat kemuliaan buat nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan setiap jemaat yang berulang tahun pada tahun ini. Kami bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Kami percaya baik yang berulang tahun pribadi bahkan ulang tahun pernikahan, kami percaya sebagaimana 1 tahun yang telah mereka lewati bersama dengan Tuhan, demikian juga di tahun yang baru ini Tuhan akan senantiasa terus bersama-sama dengan mereka, memberkati kesehatan mereka, keluarga mereka, pendidikan, pekerjaan, bahkan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur di tengah-tengah ibadah kami boleh memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapak Gembala, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berikan hikmat kemampuan daripada Tuhan, sehingga kiranya boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Demikian juga dengan jemaat Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja mendahului, melembutkan setiap hati jemaat-Mu, sehingga sungguh firman-Mu boleh mengubahkan, boleh diterima oleh setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ada banyak hal yang rindu kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan Kau lebih dahulu tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Tuhan yang akan jawab semuanya tepat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan ke pemimpin pujian. Terima kasih untuk hambanya Evangelis Siti Maria yang sudah membawakan doa syafaat dan doa persembahan kita bersama. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Barnabas Salah STH. Saya mengundang kita semua untuk berdiri atau tetap duduk di tempat masing-masing. Kita menyanyikan, menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Tanah
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pada Pak Gembala kami persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memulai tahun 2021 ini mau tinggal bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, jikalau kami tinggal bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan yang sudah menyertai kami dari awal. Kiranya puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, persembahan yang boleh kami persiapkan untuk kelancaran pelayanan pekerjaan-Mu, dan kini saatnya untuk kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Bapa, apa yang boleh kami lakukan di pagi hari ini, semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kini waktunya untuk kami mau duduk sejenak mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Bapa, biarlah bagian firman-Mu yang kami renungkan sungguh dapat menjadi berkat buat kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, menjalani aktivitas kehidupan yang kami jalani di awal tahun ini sampai di akhir tahun 2021. Doa ini kami naikkan dengan penuh syukur dan mempersiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur di pagi hari ini oleh karena perkenanan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya percaya semuanya itu bukan karena kuat dan hebatnya kita Bapak Ibu untuk dapat hidup sampai pada saat ini. Semuanya itu adalah oleh karena anugerah Tuhan yang boleh kita kecap sepanjang hari, sepanjang saat, sepanjang kita hidup bersama dengan Tuhan. Secara pribadi Bapak Ibu kami sangat mengucap syukur oleh karena berkat pertolongan Tuhan, di mana pada minggu yang lalu kami tidak sempat beribadah bersama dengan anggota jemaat Tuhan di gereja bersama-sama oleh karena kondisi yang terjadi dalam keluarga besar kami. Dan untuk mengantisipasi juga supaya tidak terjadi penularan, kami keluarga besar sangat mengucap syukur di mana adik ipar kami Elisa dinyatakan positif COVID dan boleh menjalani masa karantina isolasi mandiri di tempat yang sudah kami siapkan. Karena dari PKM mengatakan isolasi mandiri di rumah, maka kami mengisolasikan dia di rumah. Dan puji nama Tuhan, saya dengan istri serta adik ipar kami, Eva yang sempat mengantar beliau untuk swab antigen beberapa waktu yang lalu, kami dinyatakan negatif. Dan puji nama Tuhan sehingga pada hari ini kami boleh ambil bagian dalam pelayanan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya berharap seluruh warga jangan takut, jangan panik dengan pandemi ini. Yang penting imun kita harus kuat, semangat kita harus kuat untuk menjalani kehidupan. Ya,
Karena ketakutan itulah yang akan membuat imun kita makin menurun dan kita akan mudah terpapar oleh karena COVID. Yang jelas, pakai masker, cuci tangan dengan air, pakai sabun tentunya ya, jaga jarak, dan hindari kerumunan-kerumunan. Itu yang harus kita jalankan sampai nantinya kita benar-benar terbebas dari COVID ini. Doakan supaya vaksin COVID dapat kita terima semuanya, terutama yang belum terpapar dan kita yang masih sehat seperti itu ya. Karena yang sudah terpapar dan punya antibodi sendiri yang akan menyembuhkan mereka dan mereka tidak akan mendapatkan vaksin tersebut. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan dengan tahun baru hidup baru. Jadi pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan, yaitu tahun baru, tekad baru. Semuanya baru-baru Bapak Ibu. Dan kami berharap kiranya dengan tekad yang baru ini kita semakin kuat, semakin bersemangat menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Walaupun sejak tahun yang lalu kita diterpa oleh fenomena pandemi corona yang tidak memungkinkan kita untuk bebas beraktivitas sama seperti yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Bersama dengan saya mari kita membuka Alkitab di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai pada ayat yang ke-22. Ya, sampai pada ayat yang ke-16 ya. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai pada ayat yang ke-16. Kebenaran yang sejati. Saya akan bacakan ayat ini mulai ayat 1a sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku pengyaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku,
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, melalui teks firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema tahun baru, tekad baru. Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ini banyak yang akan membuat tekad ya. Kalau dulu zaman tahun 80-an selalu kami dikirimi kartu-kartu ucapan. Nah, di dalamnya dituliskan tentang apa azammu di tahun ini gitu ya. Azam ataupun tekad, apa yang ingin kita rancangkan di tahun ini? Oke, pasti akan sudah terbayang kira-kira apa yang kita mau rencanakan. Ada yang bertekad Bapak Ibu untuk menguruskan badan. Oke, ada juga yang mau berolahraga, ada juga yang mau berhenti merokok, ada juga yang mau mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat gitu ya. Banyak orang Kristen yang bertekad untuk lebih banyak berdoa, apalagi bertekad untuk membaca Alkitab setiap hari dan lain sebagainya. Oke. Tetapi Bapak Ibu seringkali kita gagal. Untuk menepati apa yang telah menjadi tekad kita di awal tahun. Mengapa? Alasan satu-satunya Bapak Ibu yang membuatkan kita gagal karena kita tidak ada kekuatan untuk menggenapinya sendiri. Kita boleh semangat di awal tahun, tetapi pada pertengahan tahun kita sudah mulai hilang semangat, apalagi sampai ke ujung tahunnya. Sehingga apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan itu semuanya tidak menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, dan ini juga merupakan ayat yang disampaikan oleh Evangelis Siti Maria pada minggu yang lalu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan juga di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 memberitahukan kita Bapak Ibu, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, tekad kita bisa berhasil hanya jika Allah menjadi fokus kita dan kita berkomitmen total untuk melakukannya. Karena jika memang kehendak Allah untuk sesuatu digenapi, maka Ia akan membantu kita untuk mencapainya. Nah, sekiranya tekad kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak memuliakan namanya, kita tidak akan pernah menerima pertolongan Tuhan di dalam melakukannya. Bapak Ibu, pertanyaan yang perlu kita jawab di pagi hari ini. Jadi, sebagai orang Kristen, apa tekad kita di tahun baru ini? Apa yang mau kita buat? Apakah kita mau seperti ini? Sukses? Saya percaya itu adalah kerinduan setiap orang, mau sukses. Siapa yang tidak mau sukses? Dalam berbagai hal, aspek kehidupan. Ataupun apakah tekad kita mau supaya orang yang besar badan kayak saya barangkali ya, ada tekadnya tahun ini supaya bisa kurus, paling tidak mencapai berat idealnya lah ya, menurunkan berat badan. Ataupun juga apakah tekad kita tahun ini mau mengumpulkan banyak uang? Karena kita tahu saat ini Bapak Ibu di masa pandemi ini tidak ada uang, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Apakah itu juga merupakan salah satu tekad kita? Ataupun juga Bapak Ibu, di tahun ini kita punya tekad supaya makanan yang kita makan itu merupakan makanan yang bergizi, makanan yang bisa menjamin kesehatan tubuh jasmani kita, supaya kita tidak terpapar dengan sakit diabetes contohnya, ataupun juga dengan penyakit-penyakit lain
baik itu mah, ya, ataupun juga dengan penyakit-penyakit lain Bapak Ibu. Apakah ini merupakan tekad kita di tahun ini juga? Supaya pola makan kita itu adalah pola makan yang sehat. Kalau kemarin-kemarin kita makan semuanya yang berlemak-lemak dan melihat tentang penyakit-penyakit yang bisa terjadi dengan kita makan sebebas-bebasnya, sehingga berat badan kita naik, lalu kita akan diterpa oleh sakit jantung, kolesterol, lemak yang tidak baik. Bahkan banyak orang-orang yang meninggal itu karena pola hidup yang tidak benar, yang tidak sehat. Nah Bapak Ibu, apakah ini merupakan tekad kita di tahun ini? Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya ingin mengajak kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kita lakukan. Kalau ini merupakan bagian yang kita buat, silakan. Tetapi saya berharap bahwa semua yang kita lakukan dalam tekad kita, biarlah semuanya itu hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada beberapa hal, saran yang ingin saya sampaikan untuk kita. Apa tekad kita tahun baru ini? Kita mengawalinya. Yang pertama, saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, tekad tahun baru yang harus kita buat yang pertama, marilah kita berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Kita disarankan untuk meminta hikmat kepada Allah. Bapak Ibu, untuk menjalani kehidupan kita di muka bumi ini tanpa hikmat Tuhan, maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dikatakan bahwa hikmat itu diberikan kepada semua orang dengan murah hati. Bayangkan, hanya tinggal kita meminta saja kepada Tuhan, maka Tuhan memberikannya kepada kita dengan murah hati. Untuk apa kita meminta hikmat kepada Tuhan? Untuk melihat apakah ada yang Allah mau kita lakukan di tahun ini. Kalau kita menjalani hidup ini dengan hikmat kita secara manusia, Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan kita mau lakukan. Jalan mengalir seperti air. Tetapi kalau kita meminta hikmat dari Tuhan, maka hikmat Tuhan itulah yang akan menuntun kita, sehingga apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup kita, itu yang kita jalani. Agar kita mengetahui bagaimana menggenapi goal kita, tujuan kita yang telah Allah berikan. Nah, ini tujuannya mengapa kita harus berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Mulai hari ini Bapak Ibu yang belum minta hikmat, mintalah hikmat sama Tuhan. Supaya hikmat Tuhan itu menuntun kita, mengarahkan kita hidup benar di hadapan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Yang kedua, mengandalkan pada kekuatan Allah. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan kekuatan Allah, sama seperti yang dituliskan dalam kitab Yeremia 17, itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ada dua kontras, ayat 5, Yeremia 17 ayat yang kelima, firman Tuhan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tiga hal ya. Pertama, mengandalkan manusia, dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya, bahkan hatinya Bapak Ibu menjauh dari Tuhan. Tuhan bilang orang semacam itu adalah orang yang sudah masuk dalam kutukan, orang yang sudah masuk dalam murka Allah, yang dalam sewaktu-waktu akan menerima murka Allah itu sendiri. Tetapi sungguh luar biasa Bapak Ibu, pada ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, biarlah mengandalkan Tuhan menjadi tekad kita di tahun ini. Bukan mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia yang akan menjerumuskan kita makin jauh dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Yakinkanlah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Karena Tuhan yang berjanji menolong kita tidak akan pernah membiarkan kita jalan sendiri melewati apapun yang kita hadapi.
Yang ketiga, sebagai orang Kristen, tekad tahun baru apa yang harus kita buat? Yang ketiga, selain kita minta hikmat kepada Tuhan, yang kedua mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, sebagai anak Tuhan katanya, janganlah menjadi sombong atau bermegah diri. Jangan menjadi seorang anak Tuhan yang sombong. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini sangat penting untuk kita pahami. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang harus kita buat? Tekad kita tahun ini supaya kita menjadi orang yang tidak sombong, orang yang tidak bermegah diri. Oleh karena itu dan ini, kalau kita merasa bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita akan berusaha untuk merendahkan hidup diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Sombong alias angkuh itu akan ditundukkan dan akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya pasal 2 ayat 17. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, tekad tahun baru apa yang harus kita buat? Yang keempat katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan berkata seperti ini. Saya ulangi, Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kalau kita percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka ada dua hal yang bisa kita peroleh Bapak Ibu. Yang pertama, Ia akan bertindak. Allah akan bertindak mewakili kita. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang dan hakmu seperti, saya ulangi, kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Oke. Ini yang bisa kita dapatkan kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Apa yang kita peroleh? Itu sebabnya firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 katakan, dengan segenap hati kita. Menyerahkan hidup kita dan percaya kepadanya itu dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini awasan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Selanjutnya dikatakan, selain dengan segenap hati, menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya itu harus selama-lamanya. Tidak ada batas waktu tertentu. Menyerahkan hidup kita, percaya kepadanya itu selama-lamanya. Yesaya pasal 26 ayat yang keempat. Lalu yang ketiga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Dikatakan kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya dengan segenap hati kita selama-lamanya kepada Tuhan, di dalam Kisah Rasul katakan, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, oleh karena itu kiranya tekad kita tahun ini, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya senantiasa. Yang terakhir, dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan ini, yang kelima, apa tekad kita sebagai orang Kristen di tahun ini? Bapak Ibu, yang kelima, jangan putus asa,
dengan kegagalan sewaktu-waktu. Ada pujian yang mengatakan bahwa tidak selamanya langit itu akan menjadi biru, kadangkala akan berubah. Maksudnya bahwa warna kehidupan kita pasti akan berubah-ubah. Sewaktu-waktu kita sehat, sewaktu-waktu kita sakit, sewaktu-waktu kita berkecukupan, sewaktu-waktu kita berkekurangan. Firman Tuhan dengan tegas katakan, tatkala kita melewati semuanya itu, jangan sampai kita putus asa dengan kegagalan yang kita hadapi. Ingatlah, Ibrani pasal 12 ayat 3 katakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yesua pasal 1 ayat 9, tatkala Yesua dipercayakan oleh Allah memimpin bangsa Israel keluar memasuki tanah Kanaan, Tuhan bilang sama Yesua, Yesua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah pesan Tuhan buat kita. Saya mau bilang bahwa kegagalan itu adalah motivasi terbaik untuk kita melangkah lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Yesua takut, khawatir, apakah saya bisa memimpin bangsa Israel ini, mengingat Musa sebagai tuannya pernah gagal. Jangan-jangan saya akan gagal juga. Menjadi ketakutan bagi Yesua, Bapak Ibu, tatkala Tuhan mempercayakan kepadanya untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan bilang sama Yesua, Yesua, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya apa? Apapun keputusan-keputusan, apapun rintangan-rintangan dan juga kegagalan-kegagalan yang mungkin akan kita hadapi di tahun 2021 ini, jangan sampai kita berputus asa. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Kegagalan bukan akhir segala-galanya, tetapi saya mau bilang bahwa kegagalan itu merupakan langkah awal untuk kita memperbaiki sehingga kita tidak akan terjatuh lagi. Kuda, Bapak Ibu, kalau dia sudah terpeleset satu lubang, kalau kita bawa di tempat yang sama, dia sudah tahu bahwa di situ dia pernah jatuh. Dia akan menghindarinya. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa kegagalan yang kita alami di tahun yang lalu, jadikan itu sebagai loncatan bagi kita untuk melangkah lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan putus asa tatkala kita mengalami kegagalan sewaktu-waktu dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 ini. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat buat kita dan menuntun kita untuk hidup selalu memuliakan nama Tuhan, dan kita boleh Tuhan berkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur oleh karena berkat, pertolongan, serta penyertaian Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu di pagi hari ini. Hal-hal yang harus kami lakukan sebagai orang Kristen yang percaya kepadamu. Ada hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Tuhan mau supaya kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh meminta hikmat hanya kepada Tuhan. Karena hikmat manusia tidak akan menuntun kami lebih baik, tetapi hikmat Tuhanlah yang akan mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan jalan dan kehendak-Mu. Tolong kami Bapa Surgawi, supaya kami mampu menjalani kehidupan kekristenan kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki, hari lepas hari, mulai hari ini sampai di akhir tahun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan,
untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Barnabas bin Salah, biar itu menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita lakukan dalam hari-hari kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, ini kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita masih tetap beribadah dari rumah masing-masing atau di rumah masing-masing. Nanti tim pelayanan yang akan melayani adalah dari tim pelayanan Persekutuan Kaum Pria atau Perkarya pada Perkarya untuk mempersiapkan diri siapa yang akan melayani pada minggu yang akan datang. Kemudian seperti yang sudah disampaikan pemerintah daerah, perketat protokol kesehatan di lingkungan kita masing-masing, keluarga maupun diri masing-masing, karena saat ini prosesnya sedang dalam penerapan sanksi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti kedapatan keluar tidak pakai masker, ada sanksi denda yang diberikan. Jadi baik itu berkendaraan, jalan kaki maupun maupun kendaraan roda 2 maupun roda 4 maupun yang berjalan kaki. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, tetap keluar rumah selalu menggunakan masker, kecuali mungkin di dalam rumah kita bisa melepas masker supaya bisa bernapas lebih lega ya, lebih baik. Tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir yang 5M yang terakhir itu membatasi mobilitas atau pergerakan kita, karena kita tidak tahu pergerakan kita ini bisa bertemu dengan orang-orang yang terpapar sehingga kita bisa juga terkonfirmasi, jadi terjangkit oleh virus yang kita takuti selama ini. Mungkin itu kami dapat sampaikan. Nanti jika ada informasi tambahan yang belum disampaikan, kami akan informasikan lebih lanjut di dalam PA grup jemaat yang ada di GKI Nyanasa. Terima kasih untuk perhatian kita bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua berdiri tempat masing-masing, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah puji, kami muliakan dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk lawatan Tuhan di tengah-tengah pelaksanaan ibadah rekaman kami pada pagi hari ini. Biar kiranya apa yang telah kami buat ini Tuhan Yesus sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan dan seluruh anggota jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah. Kami semua boleh diberkati. Kami berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang 1 pekan ke depan ini. Mohon Tuhan tutup bungkusi kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari segala halangan, rintangan, kecelakaan, pencobaan, dan sakit penyakit. Bahkan gangguan-gangguan dari penyebaran COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan bertindak. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang satu pekan ke depan ini. Biarlah Tuhan yang mengawali kami, sehingga kami boleh ada baik oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama dengan saya kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengawalan, penuntunan, serta pemeliharaan Roh Kudus akan menyertai kita, menjaga kita, tetap dalam kondisi tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Sejak saat ini sampai pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.